Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 422 akhirnya sudah rilis dan di chapter ini kejutan yang sudah diharapkan akhirnya sebentar lagi diwujudkan. Lantas apakah itu? So untuk itu di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama, penyerangan bertubi-tubi. Pada kesempatan ini, langsung melanjutkan apa yang dilakukan setelah Deku mendapatkan kembali tangannya, yakni menyerang langsung All For One. Namun, rencana itu tidak dapat dilakukan dengan mudah, oleh karena All For One dengan kondisi ini sulit untuk ditembus. Faktor sulitnya All For One untuk diserang ini oleh karena dia yang mengaktifkan seluruh quirk-nya, yakni full factor release. Dan ini tidak seperti sebelumnya, di mana pada kondisi ini All For One lebih sadar istilahnya dibanding dulu saat melawan Bakugo yang lebih mengandalkan amarahnya. So maka dari itu, inilah waktunya seluruh pahlawan untuk melakukan atraksi dengan quirk-nya. Seluruh pahlawan tanpa terkecuali memakai quirk-nya dengan semaksimal mungkin. Dimulai dari Hagakure yang dapat menangkis serangan laser All For One, kemudian kerjasama Yaomomo dan Kaminari yang menciptakan railgun, serta beberapa hero lain yang memiliki kekuatan fisik super bertugas untuk menjadi tameng agar serangan All For One tidak melukai Deku. Benar-benar cara yang sangat efisien tapi juga penuh dengan pengorbanan. Kedua, kemunculan beberapa karakter di luar dugaan. Maksudnya di sini adalah para beberapa karakter ini yang sudah lama tidak dimunculkan kemudian dihadirkan kembali. Seperti ada si mantan muridnya Aizawa di sini. Lupa saya namanya siapa, di mana akhirnya ditunjukkan keterlibatannya dalam perang besar ini. Lalu ada keluarga Suyu yang sebelumnya hanya ditunjukkan pada episode OVA, akhirnya ditunjukkan pada kesempatan ini. Kemudian ada Cruznya Mezo yang pernah Mezo selamatkan waktu di desa, yang dia juga turut muncul untuk mendukung Mezo dalam perang ini. Lalu ada juga teman-teman SMP Mina dan Kirishima yang kaget karena mereka berdua yang terlibat melawan All For One, serta ada kemunculan Melissa dan Rudy Soul dari movie 1 dan 3 yang ya di sini mereka diperlihatkan mendukung Deku dari jauh. So dengan begitu tentu beberapa karakter pendukung yang diperlihatkan ini menunjukkan bahwa tidak hanya Deku yang menjadi bintang dalam perang ini, namun beberapa pahlawan lain juga turut menjadi bintang bagi sosok yang menganggapnya spesial. Keren sekali. Ketiga, All For One akhirnya menemukan apa yang membuat Deku kuat. Ternyata yang membuat All For One sulit sekali untuk melukai Deku di sini lantaran karena Deku sangat lemah dan lebih lemah daripada All Might. Maksud All For One di sini adalah karena Deku yang lemah inilah, maka banyak kekuatan yang bakal menyokongnya untuk sampai ke tujuannya. Betapapun All For One menyerang dengan ribuan quirk-nya, Deku tetap bisa menyerangnya akibat Deku yang sangat-sangat lemah. Nah, inilah yang tidak ditunjukkan oleh All Might, di mana All Might selalu menunjukkan image super kuat dan tangguh, sehingga dengan begitu menjadi bumerang dan membuat All Might selalu kesulitan. Berbeda dengan Deku, dia tidak dapat menutupi bahwa dia sangat lemah dan tak mampu berdiri sendiri dengan kekuatannya. Dengan begitu mendorong rekan-rekannya untuk menyokong Deku dengan kekuatan yang mereka miliki. Alhasil sekarang Deku bisa menyerang All For One meskipun dengan sisa quirk-nya. Dan itu bukan karena Deku mengakui dirinya kuat seperti All Might, melainkan karena Deku sadar dan paham bahwa meskipun dia mampu, tapi tidak menutupi celah dan kelemahan pada kekuatannya. So inilah yang menjadi pembeda antara All Might dan Deku. All Might sepanjang karirnya merasa bahwa dengan kekuatannya sekarang, dia dapat mengatasi segalanya, sehingga All Might tidak memerlukan keterlibatan hero lain, dan juga bahkan tak membutuhkan quirk dari pewaris One For All untuk membuatnya jadi pahlawan nomor 1. Berbeda dengan Deku, dia sadar akan kelemahannya, dan dia sadar pula dari mana asalnya, sehingga Deku selalu mengandalkan quirk dari teman-temannya, dan juga diberikan quirk lain dari para pewaris One For All untuk menyokong kelemahan yang dia miliki. Dan terakhir, pahlawan luar negeri akhirnya bakal dimunculkan. Di sini berkat perjuangan para pahlawan di Jepang dalam melawan All For One, akhirnya menggerakkan hati Presiden Amerika untuk mengirim seluruh pahlawan di negaranya untuk membantu pahlawan yang ada di Jepang. Padahal sebelumnya Presiden Amerika tidak mau menolong Jepang pasca kematian Star and Stripe di tangan Shigaraki. Bahkan Presiden Amerika dulunya berniat untuk tunduk saja di bawah kekuasaan All For One. Namun berkat berbagai tindakan para pahlawan Jepang, utamanya Deku, dan berkat tekanan dari Komander Akbar, Presiden Amerika akhirnya lulus
dan sekarang menurunkan perintah ke seluruh pahlawan Amerika untuk terjun ke Jepang. Nah, ini adalah kabar bagus sebenarnya, di mana dengan Amerika yang memulai duluan, maka pahlawan lain seperti Salam dari Mesir, Big Red Dot dari Singapura, dan hero-hero lain di seluruh dunia yang masih terkoneksi dalam asosiasi pahlawan dunia bakal turut hadir di Jepang nantinya. Tapi lebih daripada itu, akhirnya ada harapan besar agar si karakter utama dari Vigilante yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya akan beraksi. Yang siapa lagi kalau bukan Koichi Himawari atau The Crawler. The Crawler saat ini menjadi pahlawan sidekick dari Kapten Selebriti di Amerika. Dan kini berkat Presiden Amerika yang sudah memerintahkan pahlawan di negaranya agar terjun di Jepang, maka ini otomatis akan melibatkan Koichi atau The Crawler untuk ikut campur dan kembali ke Jepang untuk menjadi pahlawan seutuhnya. Keren sekali. Oh ya, tahukah kalian kalau chapter terakhir My Hero Academia Vigilante dirilis pada 27 Mei dan rencananya chapter terbaru juga akan rilis pada bulan Mei ini. Well, besar sekali kemungkinan Koichi akan muncul, yang dengan begitu sekaligus sebagai tribut memperingati berakhirnya kisah My Hero Academia Vigilante. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.